Halo, selamat sore teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Dwi Anggara. Dan sore ini teman-teman, saya sedang di Purwokerto ya, lebih tepatnya di Banyumas. Dan kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu tentang trading menggunakan robot atau IE. Nah, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang baru di channel ini, pastikan teman-teman subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya, supaya teman-teman langsung dapat notifikasi ketika saya upload video baru. Oke, kita mulai saja teman-teman. Jadi robot atau IE itu merupakan sebuah tools yang memungkinkan teman-teman mengeksekusi sebuah trading plan secara otomatis. Jadi secara garis besar gini, misalnya saya kan punya sebuah trading rule teman-teman. Jadi saya punya aturan yang jelas, saya buy jika ini, saya sell jika ini, saya cut loss jika ini, saya taking profit jika ini. Nah, aturan-aturan trading tadi, trading rule saya ataupun trading plan saya itu dikodingkan di MKL4 sehingga nanti menjadi sebuah expert advisor atau IE. Nah, IE tadi biasanya diinstal di VPS dan dia akan running secara otomatis selama 24 jam. Jadi ketika si IE tadi menemukan kondisi-kondisi market yang sesuai dengan trading rule saya, dia bisa eksekusi secara otomatis. Jadi dia bisa buy sendiri, cut loss sendiri, ataupun taking profit sendiri. Jadi secara garis besar IE atau robot adalah seperti itu. Nah, teman-teman pertanyaannya, boleh nggak sih trading pakai robot ataupun IE? Karena kan memang hari ini teman-teman mungkin banyak banget lihat penawaran robot ya, ada di grup Facebook misalnya, mungkin kena iklan di Facebook Ads, mungkin di grup Telegram ataupun di grup WhatsApp, atau mungkin teman-teman nonton di TV nasional, ada banyak banget penawaran-penawaran trading menggunakan robot ataupun IE. Nah, bagaimana pendapat saya tentang hal itu? Teman-teman, saya bukanlah orang yang anti EA ya, saya bukan orang yang wah trading pakai robot haram, enggak. Buat saya trading menggunakan IE ataupun manual sah-sah aja. Tapi yang paling penting adalah bukan IE-nya ataupun manualnya. Yang paling penting adalah cara tradingnya. Karena kalau cara tradingnya sehat, mau itu manual, mau itu pakai IE, ataupun di tradingin sama jin ya, buat saya sah-sah aja kan gitu. Selama sistem tradingnya memang bagus kan gitu. Jadi pertanyaan boleh nggak pakai IE? Boleh-boleh aja selama trading rule-nya memang bagus dan sehat. Jadi selama tradingnya sehat, boleh pakai IE. Nah, trading yang sehat itu seperti apa? Tentu aja kita udah sering bahas ya teman-teman. Yang pertama, money manajemennya harus sehat, risk rewardnya harus sehat, dan yang paling penting adalah tidak menggunakan sistem trading yang berbahaya, yang bisa bikin kita mengalami margin call. Jadi kita bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau trading pakai IE, boleh nggak? Boleh, selama yang pertama IE-nya tadi menggunakan money management yang sehat. Jadi ini penting banget kalau teman-teman nanti dapat penawaran robot trading ya, baik itu nanti misalnya Mas Fadli tiba-tiba nawarin robot, atau misalnya tadi teman-teman join ke grup Facebook, ada penawaran robot, ataupun nonton di TV, teman-teman verifikasi beberapa hal ini. Dari situ teman-teman tahu boleh dipakai atau enggak robot tradingnya. Yang pertama, kita cek dulu money manajemennya sehat atau enggak. Jadi yang dimaksud dengan money management tadi adalah kita tahu dengan jelas resikonya berapa ketika kita salah posisi. Karena sebagai trader akan ada hari di mana kita pasti salah. Seperti saya misalnya, saya sering salah teman-teman. Kalau teman-teman cek win rate saya mungkin di 1/3 win rate saya sekitar 40% cuman. Jadi dari 10 posisi saya bisa salah 6 kali. Dan buat saya fine-fine aja. Kenapa? Karena saya tahu persis ketika saya salah saya rugi berapa. Nah, kalau teman-teman mau trading pakai robot dan ada penawaran robot ataupun IE, teman-teman cek money manajemennya jalan nggak? Resikonya jelas nggak ketika teman-teman salah? Misalnya robotnya punya aturan sangat jelas. Kalau SL-nya 40 pips itu resikonya 1% misalnya. Jadi teman-teman tahu kalau resikonya 1%, teman-teman tahu, teman-teman nggak mungkin mengalami MC dalam semalam pakai robot tadi. Jadi teman-teman tahu bahwasanya kalau saya rugi ya saya jelas ruginya berapa. Jadi kalau teman-teman sudah misalnya loss 20%, teman-teman bisa memutuskan untuk berhenti kapanpun teman-teman mau. Jadi misalnya teman-teman merasa nggak cocok dengan robotnya di tengah jalan, teman-teman bisa stop karena teman-teman tahu resikonya sangat jelas. Nah, ketika teman-teman dapat penawaran robot dan teman-teman cek risikonya tidak jelas, yang saya maksud dengan money management itu bukan seberapa gede atau kecil lotnya ya. Buat saya gede atau kecil itu tidak relevan. Yang relevan adalah kalau loss ruginya berapa, baik itu persen ataupun jumlah dolarnya. Misalnya saya depositnya $1.000. Kalau sekali loss saya rugi $10, saya tahu saya butuh 100 kali salah untuk ngabisin duit saya kan gitu. Ataupun risknya 1% ataupun 2%. Jadi harus jelas nih kalau salah ruginya berapa. Jangan sampai teman-teman pakai robot tapi nggak jelas kalau salah ruginya berapa, ataupun bahkan nggak pakai stop loss. Nah, kalau nggak ada rencana itu, nggak ada rencana ketika salah, saran saya nggak usah dipakai robotnya. Sekali lagi ini saran pribadi ya, kalau teman-teman mau dan nyaman pakai robot yang seperti itu ya sah-sah aja. Tapi kalau saya akan stay away, saya akan jauh-jauh. Jadi ini tidak necessary lotnya ya, bukan kalau saya deposit 1000 tapi lotnya 0,01 ya 0,01 kalau nggak dikasih stop loss ya sama aja. Apalagi nanti di averaging kan tetap aja nanti lama-lama jadi banyak lotnya. Karena
bisa jadi teman-teman nggak loss lah, nggak MC. Tapi kan kalau floating minus 60% selama 2 tahun ya buat apa kan gitu. Itu yang pertama. Teman-teman cek. Kalau ada penawaran robot, cek. MM-nya jalan nggak? Risk-nya jalan nggak? Risk manajemennya. Yang kedua, teman-teman cek apakah risk reward-nya bagus atau enggak. Jadi mau itu trading manual, mau itu pakai robot, buat saya selama MM-nya bagus dan risk reward-nya bagus ya sah-sah aja kan gitu. Jadi teman-teman cek seimbang nggak perbandingan TP dan SL-nya. Kalau misalnya dia risk-nya 1%, reward-nya 2%, risk-nya 1%, reward-nya 3%. Jadi minimal 2:1 ataupun 3:1 buat saya oke. Tapi kalau teman-teman dapat penawaran robot, TP-nya 10 pip, SL-nya 200 pips, kan kita udah tahu nih RR-nya nggak jalan. Ya saran saya nggak usah dipakai. Atau misalnya teman-teman dapat penawaran robot, TP-nya 15 pip tanpa SL. Kalau salah di averaging misalnya. Ya kita sama-sama tahu sistem itu sangat berbahaya teman-teman, karena jika salah posisi teman-teman bisa mengalami margin call dalam 1 malam kan gitu, which is itu kita nggak mau duit kita yang sudah kita kumpulin dari kerja keras tiba-tiba hilang gara-gara kita pakai robot yang tradingnya nggak sehat kan itu. Apalagi kan kalau teman-teman pakai robot, teman-teman menyerahkan semuanya ke robot. Jadi kalau teman-teman nggak tahu cara kerjanya ya sangat berbahaya, karena investasi yang paling berbahaya adalah investasi yang kita tidak mengerti kan gitu. Nah teman-teman cek, kalau RR-nya bagus berarti oke, kalau RR-nya nggak bagus berarti no kalau buat saya. Dan yang terakhir, syaratnya adalah tidak menggunakan sistem trading yang berbahaya. Jadi ini mau itu manual, mau itu otomatis, ya tergantung sistem tradingnya. Kalau dia menggunakan averaging, martingale, ataupun digabungin, ataupun averaging marti, ataupun averaging hedging dan martingale, ya mau itu robot atau manual buat saya no. Kan karena kita sama-sama tahu, kalau teman-teman pengen lebih detail pembahasan tentang averaging, teman-teman bisa nonton di video saya. Saya akan taruh linknya di sudut kanan atas ini dan di deskripsi di bawah video ini. Termasuk juga video tentang risk management tadi ya. Dan averaging itu kan menambahkan posisi ketika kita salah arah. Jadi misalnya teman-teman buy, harganya turun 30 pips, buy lagi. Turun 30 pips, buy lagi. Nah stepnya tergantung. Ada robot yang setiap 50 pips, ada yang setiap 10 pips, ada yang setiap 20 pips, ada yang sedikit naik interval stepnya. Buat saya sama aja. Selama teman-teman masih berusaha ngotak-atik averaging, buat saya cuman masalah waktu aja. Mungkin teman-teman ada aja yang ngeles, tapi saya pakai robot A itu udah 1 tahun dan sampai hari ini nggak MC. Ya tergantung sistem tradingnya. Kalau nggak MC karena dia tradingnya dengan MM dan RR yang bagus, berarti bagus robotnya. Tapi kalau nggak MC karena dia averaging, ya kebetulan aja belum ketemu hari MC-nya gitu aja. Karena tetap akan ada hari di mana kita salah posisi teman-teman. Tetap akan ada hari di mana kita salah arah. Dan ketika itu terjadi dan teman-teman melakukan averaging dan salah arah, outcome-nya kurang lebih cuman balik arah atau margin call kan gitu. Atau teman-teman harus bertahan dengan floating minus yang nggak berkesudahan kan gitu. Karena ada beberapa robot yang menggunakan averaging, hedging, dan marti. Jadi dia buy Euro USD, turun dia buy lagi, turun dia buy lagi. Ketika turun lagi dia mulai nge-sell. Jadi dia punya sell dan buy, harganya di tengah-tengah. Jadi selama 1 tahun ya floatingnya tetap 60% terus dan nggak berubah. Buat saya no, karena tetap akan ada hari di mana tiba-tiba harga spike dan teman-teman margin call. Karena saya sudah melihat sendiri ya teman-teman, ada banyak robot trading yang sudah bertahan 1 tahun, sudah bertahan 2 tahun. Tetap ketika ada satu event besar dan itu terjadi dan mengalami margin call. Ada beberapa robot yang sudah bertahan cukup lama, margin call kena Brexit kemarin. Ada yang waktu Brexit di locking, tapi kan kita ada Brexit yang tanpa pengumuman. Kalau teman-teman ingat, ada satu pagi-pagi di mana pound drop sekitar 600 pips, 700 pips tanpa ada news sebelumnya, yaitu juga margin call. Terus kalau teman-teman mungkin yang baru-baru Januari kemarin, di awal tahun ini ada kasus di yen, banyak teman-teman yang averaging kena sapu di yen mengalami margin call massal kan gitu. Itu nggak peduli mau itu robot, mau itu manual ya, selama dia pakai averaging ataupun averaging marti ya saran saya stay away. Jadi balik lagi kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya trading pakai robot itu boleh selama sistem tradingnya sehat. Nah kalau sistem tradingnya sehat ya mau robot, mau manual, mau nitip sama orang lain, mau dieksekusi sama jin, buat saya fine-fine aja. Karena nggak ada bedanya. Nah, kelebihan robot apa? Kelebihan robot dia punya trading rule yang jelas. Kalau trading rule-nya jelas berarti kan dia akan selalu melakukan satu hal yang namanya konsistensi. Jadi dia selalu konsisten, hanya entry ketika kondisinya sesuai dengan rule tradingnya. Tapi yang kita bahas ya rule tradingnya tadi. Kalau dia tadi MM-nya nggak bagus, RR-nya nggak bagus, dan menggunakan sistem salah satu dari averaging, hedging, martingale, ataupun averaging, hedging, dan martingale, saran saya jangan dipakai. Sekali lagi teman-teman, ini adalah pendapat pribadi saya. Teman-teman mungkin boleh beda pendapat. Dan menurut saya kalau sekali salah resikonya adalah margin call, buat saya nggak worth it. Maupun mau 1-2 bulan performanya bagus, 3 bulan bagus, 6 bulan bagus, kalau sekali salah akibatnya adalah margin call,
buat saya nggak worth it untuk dikerjakan. Baik itu trading manual maupun menggunakan IE. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau teman-teman suka dengan video-video seperti ini, silahkan klik like di video ini. Dan teman-teman boleh share video ini ke teman-teman lain yang menurut teman-teman membutuhkan informasi seperti ini. Dan yang terakhir, silahkan diskusi di kolom komentar di bawah video ini ya teman-teman, kita bisa diskusi bareng. Teman-teman silahkan share pengalaman teman-teman menggunakan robot trading. Jadi misalnya teman-teman saat ini pakai EA ataupun dulu pernah pakai EA, dan misalnya profit konsisten, baik-baik aja, dan sangat stabil ya teman-teman, bisa share di bawah. Ataupun misalnya ada pengalaman teman-teman yang saya pakai EA, EA-nya averaging market, terus tiba-tiba ada satu malam saya MC 20 juta misalnya, atau tiba-tiba hilang 200 juta. Nah teman-teman share supaya pengalaman ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman lain yang mungkin berpikir untuk coba IE. Oke, mungkin itu saja dari saya Dwi Anggara pamit, sampai ketemu di video-video berikutnya.